Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'ina amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pada Jumat kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita, meringankan jasad kita, memudahkan langkah kita untuk menuju ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumil ma'ad. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Ibnu Majah meriwayatkan salah satu hadis dari sanad Abdullah ibnu Umar. Ia mengatakan, kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar fasallam 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal? Qala ahsanuhum khuluqan. Qala fa ayyul mu'minina aqyas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Ibnu Umar menceritakan suatu ketika aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba salah seorang dari kaum Ansar masuk dan kemudian mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi pun menjawab salam itu. Orang itu kemudian bertanya, ya Rasulullah, manakah orang mukmin yang dikatakan mukmin yang paling utama itu, mukmin yang paling afdol itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanuhum khulqan. Mukmin yang paling afdol itu, paling utama itu adalah mukmin yang akhlaknya paling bagus. Kemudian ia bertanya lagi, ya Rasulullah, fa ayyul mu'minina aqyas? Manakah pula orang yang disebut dengan orang mukmin yang paling cerdas itu, ya Rasulullah? Nabi kemudian menjawab, mukmin yang paling cerdas itu adalah mukmin yang paling banyak mengingati kematian. Dan yang kedua, yang paling bagus persiapannya ketika ia berjumpa dengan Allah. Ulaikal aqyas. Dua orang inilah, kata Nabi, adalah orang-orang yang paling cerdas, orang-orang yang paling pinter. Jemaah sekalian, hadis ini termasuk dalam hadis yang sahih, dan tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama, pertanyaan sahabat. Seorang sahabat kepada Nabi, ayyul mu'minina afdal? Ya Rasulullah, manakah orang mukmin yang paling utama itu?
Nabi menjawab ahsanuhum khuluqan, yaitu mukmin yang paling bagus, paling utama adalah mukmin yang akhlaknya paling bagus. Di tempat lain jemaah sekalian dengan redaksi yang sedikit berbeda, sahabat bertanya, kalau hadis pertama tadi adalah dari Abdullah ibn Umar, hadis yang selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abdullah ibn Amrin. Ia bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi afdol, manakah orang manusia yang disebut manusia yang paling utama, paling afdol itu? Nabi kemudian menjawab bahwa manusia yang paling afdol itu adalah kullu mahmumil qalbi saduqul lisani. Kullu mahmumil qalbi saduqil lisani. Bahwa mukmin yang paling utama itu adalah mukmin yang mahmumul qalbi saduqul lisani, lisannya jujur. Sahabat bertanya, Rasulullah, saduqul lisani na'rifuhu, mukmin yang jujur, yang lisannya selalu berkata benar, na'rifuhu, kami sudah tahu ya Rasulullah. Fama mahmumul qalbi, apa pula atau siapa pula mukmin disebut dengan mahmumul qalbi itu? Nabi SAW kemudian menerangkan bahwa mahmumul qalbi itu adalah at-taqiyun naqi, seorang yang bertakwa yang bersih. At-taqiyun naqi, seorang yang bertakwa yang bersih. Siapa orangnya? Ada 4 kata Nabi. Yang pertama, mukmin la itsma fihi, yaitu seorang yang tidak melakukan dosa, tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La itsma fihi, itu urutan pertama, at-taqiyun naqi, orang yang bertakwa yang bersih. Yang pertama adalah orang yang tidak punya dosa. Yang kedua, la baghya fihi, seorang mukmin yang tidak melakukan kezaliman, tidak zalim kepada sesama saudara, tidak zalim kepada bawahan, tidak zalim kepada atasan. Para ulama memberikan definisi zalim itu dengan wad'u syai'i fi ghairi makanihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, jemaah sekalian, urutan yang kedua, at-taqiyun naqi, orang yang bertakwa yang bersih itu adalah la zulma fi, tidak ada kezulimannya. Yang ketiga jemaah sekalian, la ghilla fihi, tidak memiliki rasa dendam, tidak melakukan kejahatan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Siapa yang memiliki rasa dendam atau menyimpan dendam kepada sesama, maka ia akan datang dengan dendamnya itu besok pada hari kiamat. Dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, melihat kondisi kita, tawuran di sana sini, tentu berapa banyak kezaliman, berapa banyak kejahatan, berapa banyak dendam yang kita simpan, yang tersimpan di dalam hati-hati baik kalangan orang tua, remaja, bahkan anak-anak kecil juga menyimpan rasa dendam sehingga menimbulkan kejahatan, menimbulkan tawuran, perkelahian di antara sesama. Nah, jemaah sekalian, yang ketiga adalah la ghilla fihi, karena orang mukmin yang bertakwa yang bersih itu adalah mereka yang tidak memiliki rasa dendam kepada sesama. Yang keempat kata Nabi, at-taqiyun naqi, yaitu la hasada fihi, orang-orang yang tidak memiliki rasa hasud, rasa iri kepada sesama. Jemaah sekalian,
Hasud itu didefinisikan oleh ulama dengan ayyatamanna ar-rajulu ni'matal ghairi ma'a izalati anha, yaitu seseorang yang tidak suka, tidak rela, tidak senang, tidak bangga melihat saudaranya melebihi daripada dirinya dalam segala hal, baik itu harta, jabatan, kedudukan, kepintaran, kecerdasan, dan kelebihan-kelebihan lain, bahkan berusaha menghilangkan kenikmatan itu dari orang itu. Dan jemaah sekalian, saking bahayanya dengan hasud ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, iyyakum wal hasad. Hati-hati kamu dengan hasud itu. Hati-hati kamu dengan iri. Kenapa? Fa innal hasad ya'kulul hasanat. Karena sesungguhnya iri itu akan menghabiskan semua kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Menghabiskan semua amalan-amalan kebaikan kita yang pernah kita lakukan. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api menghabiskan, menghanguskan kayu bakar. Sekali lagi jemaah sekalian, iyyakum wal hasad. Kata Nabi, takutlah kamu dengan hasud itu, dengan iri itu. Kenapa harus ditakuti? Karena ya'kulul hasanat, akan menghabiskan semua kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Sungguh sangat menyesal teman sekalian, kebaikan-kebaikan yang pernah kita bangun, pengorbanan yang kita lakukan untuk mendapatkan pengakuan kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian hilang akibat rasa iri, rasa dendam yang ada di dalam diri kita. Teman sekalian, itu pembahasan kita yang pertama tentang pertanyaan sahabat, ayyul mu'minina afdol, manakah orang mukmin paling afdol itu. Yang kedua teman sekalian, pertanyaan sahabat, ayyul mu'minina akyas, ya Rasulullah, manakah orang mukmin yang disebut mukmin cerdas itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadis ini menjawab dua orang. Mukmin yang cerdas itu ada dua, kata Nabi. Yang pertama, aktsaruhum lil mauti dzikran, yaitu orang-orang yang paling banyak mengingati kematian. Dan yang kedua, ahsanuhum isti'dadan ba'dal maut, orang-orang yang paling bagus persiapannya ketika ia berjumpa dengan Allah. Ternyata jemaah sekalian, mukmin yang cerdas dalam standar Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan profesor, bukan doktor, bukan magister, bukan pula sarjana, bukan pula yang lainnya jemaah sekalian. Tapi Nabi SAW memberikan standar mukmin yang paling cerdas dalam hadis ini ada dua, yaitu paling banyak mengingati kematian, dan yang kedua yang paling bagus persiapan ketika berjumpa dengan Allah. Ini jemaah sekalian, di tempat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menegaskan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang menyiapkan dirinya serta beramal untuk ia nanti besok berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, apa yang perlu kita siapkan? Paling tidak ada dua jemaah sekalian perlu kita siapkan ketika ia berjumpa dengan Allah. Yang pertama, al-iman. Ma huwal iman? Apa iman itu? Iman itu tasdiqum bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Suatu keyakinan, kebenaran yang kita yakini dari dalam hati, kemudian keyakinan itu kita ikrarkan lewat lisan kita, dan kemudian kita buktikan lewat perbuatan kita. Jemaah sekalian, ulama-ulama dahulu untuk menjadikan orang itu masih punya iman, maka standarnya adalah sholat. Kenapa sholat jadikan standar? Karena dalam sholat itu ada qaulan, ada fi'lan. Di dalam sholat itu ada ucapan, juga ada perbuatan. Itu standar orang beriman menurut definisi para ulama. Dan jemaah sekalian, yang kedua yang harus kita siapkan ketika kita berjumpa dengan Allah, at-taqwa. Allah berfirman, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.
Ali ditanya tentang takwa, memberikan jawaban 3 hal. Yang pertama, al-khaufu minal jalil, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, orang kalau takut kepada Allah tentu makin mendekat kepadanya. Orang kalau takut kepada Allah tidak perlu ada kejahatan di mana-mana. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Tidak perlu ada korupsi, tidak perlu ada perampokan, tidak perlu ada pembunuhan, tidak perlu ada tawuran. Mengapa? Karena dia takut kepada Allah. Allah melihat dia. Maka kata Ali radhiyallahu anhu, salah satu indikator orang bertakwa itu adalah al-khaufu minal jalil, rasa takut kepada Allah. Yang kedua, jemaah sekalian, kata Ali, wal amalu bima fi tanzil, mengamalkan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir kata Ali, wal isti'dad liyaumir rahil, menyiapkan diri ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, Allah tidak marah, tidak akan murka kepada kita ketika kita menghadap Allah dalam keadaan kita tidak membawa anak dan istri kita, kita tidak membawa pangkat dan jabatan kita tidak membawa harta kita tidak membawa rumah dan mobil kita, tapi Allah Subhanahu wa taala akan murka pada kita jika kita menghadap Allah dalam keadaan kita tidak membawa iman dan takwa. Maka karena itu jemaah sekalian, perlu kita siapkan diri kita, keluarga kita, generasi kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman pada kita, memberikan ilmu serta memberikan kekuatan untuk mengamalkan dan juga menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal ladzi li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Jemaah sekalian, sebagai kesimpulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu, kata Nabi, antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Sedikit sekali orang-orang yang mampu, yang bisa melebihi umur-umur itu yang ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka karena umur ini jemaah sekalian hanya sedikit dan telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga jemaah sekalian tidak akan pernah tahu fi ayyi ardin namut. Kita tidak akan pernah tahu di mana kita meninggal, di mana kita akan diwafatkan. Oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat lain, aktsiru dzikra hadamil ladzat, perbanyak-banyaklah mengingati segala sesuatu yang memutus jabatan, memutus kenikmatan, memutus segala hal di dunia, yaitu al-maut. Yang terakhir, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita, saudara-saudara kita, umat Islam seluruh alam, khususnya Indonesia, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang membahayakan, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu beribadah, taat kepadanya dan tentram di dalam melaksanakan ibadah-ibadah dan juga menjalani kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimina fi kulli makan. Allahumma a'izzal islam wal muslimina fi Indonesia wansurna ya Allah ala aduwika wa aduwina ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wa ahli al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli taqwa. Allahumma ja'alna min ahli ibadah.
اللهم اجعلنا من المتبعين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله أمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.